Jalak Ngure merupakan dapur keris lurus dengan ricikan gandik lugas, tikel alis, pejetan, dan greneng. Selain itu, bilahnya juga memakai odo-odo, sehingga ia nampak lebih gagah dan merbawan. Untuk pamor keris Jalak Ngure ini cukup bagus. Teman-teman perkerisan banyak yang bilang berdaringan kebak. Namun, saya mencari aman saja, pamornya saya sebut kulit semongko. Yang menarik pada pamor keris ini adalah hasil garapnya. Jika kita amati, terdapat pamor yang warnanya lebih cemerlang dibandingkan pamor lainnya. Ini cukup tampak jelas dan menonjol, mirip lelehan yang amat putih keperakan. Pamor seperti ini disebut dengan sebutan pamor akodiat. Pamor ini terjadi karena suhu yang tepat pada saat penempaannya. Karena pamor ini tidak dapat direncanakan lebih dulu oleh si empu, maka pamor ini tergolong pamor tiban, yaitu pamor yang dianggap terjadi karena kehendak Tuhan. Untuk angsarnya dipercaya membuat pemiliknya berfirasat tajam. Lalu untuk tangguhnya adalah Kartosuro. Keraton Kartosuro adalah bekas keraton dan ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun 1680 sampai dengan 1745, yaitu setelah Keraton Pleret. Keraton ini didirikan oleh Amangkurat II pada tahun 1680. Karena Keraton Pleret saat itu telah diduduki oleh Pangeran Puger yang ditugasi mempertahankan Pleret oleh Amangkurat I ketika terjadi pemberontakan Trunojoyo. Pangeran Puger akhirnya dapat dibujuk untuk bergabung ke Kartosuro dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Bekas Keraton Kartosuro sekarang terletak di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo, di daerah yang kini disebut Kecamatan Kartosuro. Peninggalan yang masih tersisa dari Keraton Kartosuro hingga saat ini adalah sebagian dinding cepuri, baluarti, taman keraton, gedung piring, gedung obat, dalem pangeran, dan toponim yang merupakan komponen kota Kartosuro di masa lalu. Sangat beruntung kita masih bisa melihat secara langsung salah satu keris pusaka peninggalannya. Tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga menggenggam sejarah atau historis panjang dari Keraton Kartosuro. Untuk sandangannya, keris ini memakai warangka model ladrang Solo dengan kayunya gembol jati, dan gandarnya pun iras tanpa sambungan, dengan motif yang sangat indah. Jarang-jarang mendapati warangka gembol jati yang berkualitas seperti ini. Ditambah lagi, ia terdapat pada warangka model ladrang. Untuk pendoknya blewah bahan kuningan cukit motif ukir pangeran lawasan. Mendaknya model kendit berhiaskan zirkon. Secara keseluruhan, pusaka ini layak untuk menjadi ageman pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat.